wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah kurikulum pembelajaran matematika kami akan membahas mengenai metode pendekatan strategi dan model pembelajaran matematika dengan beranggotakan 5 orang. Ada Fania Esa Septiani, lalu Frida Sela Salsabila, lalu saya sendiri Hasanuddin Reza Sukandi, lalu Intan Rahma Angelina, lalu yang terakhir ada Mardia Hanuhara. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Berikut adalah pokok-pokok pembahasan yang kita akan ulas. Yang pertama ada macam-macam pendekatan pembelajaran matematika. Lalu yang kedua macam-macam metode pembelajaran. Yang ketiga macam-macam model pembelajaran. Dan yang terakhir macam-macam strategi pembelajaran matematika. Agar mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran matematika. Nah, macam-macam pendekatan pembelajaran matematika ini dibagi ke dalam 7 pendekatan. Yang pertama ada induktif, lalu yang kedua deduktif, ada spiral, konstruktivisme, realistik, pemecahan masalah, dan yang terakhir pendekatan kontekstual. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pendekatan induktif? Nah, pendekatan induktif, berpikir induktif ialah suatu proses berpikir yang berlangsung dari khusus menuju ke umum. Contoh misalnya, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena, kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri itu terdapat pada semua jenis fenomena. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan induktif berarti pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu konsep, prinsip, atau bahkan aturan. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendekatan deduktif? Pendekatan deduktif merupakan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi ke hal yang khusus. Dalam penalaran deduktif, tidak menerima generalisasi dari hasil observasi, seperti yang diperoleh dari penalaran induktif. Dasar penalaran deduktif adalah kebenaran suatu pernyataan, haruslah didasarkan pada pernyataan sebelumnya yang benar. Lalu untuk pendekatan spiral itu bagaimana? Pendekatan spiral pada pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan spiral, suatu konsep tidak diajarkan dari awal sampai akhir secara sebagian-sebagian, berulang-ulang atau dalam selang waktu yang terpisah-pisah, tetapi dalam pembelajaran. Mula-mula konsep tersebut dikenalkan dengan cara dan dalam bentuk sederhana, yang makin lama makin kompleks dan dalam bentuk abstrak. Selanjutnya, untuk pendekatan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya atau rekan saya. Padanya Fani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Nah, konstruktivisme merupakan landasan konseptual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba.
Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menentukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Kemudian yang kelima ada pendekatan realistik. Dalam praktek pembelajaran matematika di kelas, pendekatan realistik sangat memperhatikan aspek-aspek informal, kemudian mencari jembatan untuk mengantarkan pemahaman siswa pada matematika formal. Lalu yang keenam ada pendekatan pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses penerimaan tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Hudoyo, tahun 1996 di halaman 189 mengemukakan bahwa penyelesaian masalah dapat diartikan sebagai penggunaan matematika baik untuk matematika itu sendiri maupun aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu pengetahuan yang lain secara kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum kita ketahui penyelesaiannya ataupun masalah-masalah yang belum kita kenal. Lalu yang ketujuh ada pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual dalam pembelajaran merupakan konsep belajar mengajar yang memfungsikan guru sebagai pihak yang harus mengemas materi atau konten mengaitkannya dengan suasana yang mudah dipahami oleh siswa sebagai konteks. Lalu yang selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Lalu apa saja sih macam-macam metode pembelajaran? Nah, ini akan disampaikan oleh Frida. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada metode ceramah, kemudian ada metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, pemberian tugas, eksperimen, kemudian ada metode problem solving. Next. Nah, untuk metode ceramah, di sini metode ceramah merupakan metode yang paling umum atau paling banyak digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Metode ceramah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan metode ceramah pada umumnya digunakan karena sudah menjadi kebiasaan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Di samping itu, metode ceramah juga digunakan oleh para guru karena biasanya belum puas jika dalam kegiatan pembelajaran tidak melakukan metode ceramah ini. Demikian juga dengan siswa, mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah. Sehingga jika ada guru yang berceramah, berarti ada kegiatan pembelajaran, dan jika tidak ada, berarti tidak ada kegiatan pembelajaran. Next. Udah pindah belum slide-nya? Belum. Nah, untuk yang kedua yaitu ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu metode ke belakang kan. Metode yang kedua. Metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan siswa suatu permasalahan untuk diselesaikan bersama-sama. Sehingga akan terjadi interaksi antara dua atau lebih siswa untuk saling bertukar pendapat, informasi, maupun pengalaman masing-masing dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada siswa yang pasif. Kemudian selanjutnya ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab digunakan sebagai sarana untuk menguji penguasaan siswa secara verbal terhadap materi yang telah dipelajari.
Di samping itu, metode tanya jawab memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih memahami pelajaran yang belum dimengerti dengan cara bertanya. Metode tanya jawab sebaiknya digunakan pada materi-materi yang sulit dimengerti oleh siswa. Dalam hal tersebut, guru harus peka membaca kondisi anak didiknya sebelum memutuskan menggunakan metode tanya jawab. Slide-nya udah pindah. Udah. Kemudian yang keempat ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan untuk memperagakan tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu terkait dengan materi pelajaran yang dipelajari dengan tujuan menyajikan pelajaran yang lebih konkret, sehingga materi pelajaran yang disampaikan akan lebih berkesan bagi siswa dan membentuk pemahaman yang mendalam dan sempurna. Metode demonstrasi dibutuhkan dalam pelajaran matematika, terutama materi-materi yang membutuhkan alat peraga pembelajaran. Ini digunakan untuk menanamkan pemahaman ini digunakan untuk mana sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim, sebentar ya. Ini udah 40 menit loh. Gak apa-apa lah. Astagfirullah. Metode demonstrasi dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, terutama materi-materi yang membutuhkan alat peraga pembelajaran. Ini untuk menanamkan pemahaman yang mendasar dan konstruktif terhadap materi yang dipelajari. Kemudian ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tugas yang diberikan guru dapat memperdalam materi pelajaran dan dapat pula mengevaluasi materi yang telah dipelajari, sehingga siswa akan terangsang untuk belajar aktif baik secara individual maupun kelompok. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Masih pada macam-macam metode pembelajaran yang akan dilanjutkan oleh Intan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang keenam, yaitu metode eksperimen. Siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu permasalahan terkait materi yang diberikan. Peran guru sangat penting pada metode eksperimen, khususnya dalam ketelitian dan kecermatan sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan memaknai kegiatan eksperimen dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, metode problem solving. Metode problem solving atau metode pemecahan masalah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data sampai pada kesimpulan. Metode problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Setelah mengetahui macam-macam dari metode pembelajaran, lalu apa saja sih macam-macam model dari pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mardia? Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, macam model pembelajaran. Macam model pembelajaran ada 4. Yang pertama, model Student Teams Achievement Division atau STAD. Yang kedua, model Examples Non-Examples. Yang ketiga, model Lesson Study. Dan yang keempat, model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang pertama adalah model Student Teams
Achievement Division atau STAD. Pembelajaran Student Teams Achievement Division merupakan metode pembelajaran dengan pendekatan yang paling sederhana dan paling mudah dipahami dan mengandung strategi pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan untuk berkembang secara majemuk dengan latihan untuk mempelajari konsep dan keahlian. Metode ini menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara mahasiswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi untuk mencapai hasil yang maksimal. Next. Yang kedua adalah model examples, non-examples. Model examples, non-example adalah program pembelajaran yang dalam prosesnya memakai instrumen gambar untuk penyajian materi. Kegunaan dari adanya contoh gambar adalah agar siswa bisa menganalisis gambar ke dalam sebuah deskripsi. Deskripsi gambar berupa pemaknaan dan interpretasi siswa mengenai maksud dari isi gambar yang disajikan. Dan yang ketiga adalah model lesson study. Lesson study adalah model yang berusaha agar kegiatan belajar mengajar bisa berkembang ke arah yang lebih baik dengan cara kooperatif atau kerjasama yang dialihkan oleh guru. Jadi, lesson study hampir sama dengan PTK atau penelitian tindakan kelas. Next. Dan yang keempat adalah model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Contextual Teaching and Learning merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Setelah mengetahui metode, model, dan ini adalah materi yang terakhir. Apa saja sih macam-macam dari strategi pembelajaran matematika? Yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada strategi inquiry, dan yang kedua ada strategi penyelesaian masalah. Apa sih yang dimaksud dengan strategi inquiry? Next. Nah, strategi inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Lalu yang kedua ada strategi next. Penyelesaian masalah. Strategi penyelesaian masalah atau dikenal dengan problem solving merupakan suatu strategi pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Sedangkan menurut Purwanto, strategi pemecahan masalah adalah suatu proses dengan menggunakan strategi, cara atau teknik tertentu untuk menghadapi situasi baru, agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan. Jadi problem solving merupakan suatu strategi pembelajaran yang mengaktifkan atau melatih siswa untuk dapat menghadapi masalah dan memecahkan masalah. Nah, mungkin materi atau hasil diskusi yang telah kami paparkan cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gimana guys? Cara nyimpennya? Itu teh kita terus ini harus ke YouTube. Bentar. Stop Tapi recording kan? dulu. Iya, stop recording.